Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing-sharing apa hal-hal yang harus kita lakukan apabila kita sudah terlanjur memiliki banyak hutang. Nah, mudah-mudahan vlog Emak kali ini tuh bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa. Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun. Terima kasih. Berikut ini akan Emak berikan tips-tips apabila kita sudah terlanjur memiliki banyak hutang. Untuk tips yang pertama yaitu fokus untuk melunasi hutang kita. Nah, apabila kita sudah terlanjur memiliki banyak hutang, yang pertama kita harus fokuskan untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah, kita bisa memilih mulai yang nominalnya terkecil atau yang hutangnya yang bersifat urgent ya, yang kita hutangi itu udah butuh banget gitu. Kita fokuskan cepet-cepet kita bayar, kita lunasi. Karena yang namanya hutang itu wajib hukumnya apabila kita itu harus segera melunasi. Apabila kita memiliki hutangnya itu di bank, fokus untuk membayar cicilannya itu tepat waktu. Dan apabila kita memiliki uang lebih, segera dilunasi saja. Dan itu tuh lebih baik ya bun ya, kalau hutang itu harus disegerakan. Mengingat memiliki hutang adalah suatu beban ya, jadi sebaiknya kalau kita sudah sadar hutang kita udah banyak, stop untuk berhutang, jangan berhutang-hutang lagi ya. Jadi hutang itu untuk pengalaman aja dan jangan pernah mengulangi untuk hutang lagi. Dan fokuslah untuk segera melunasinya ya. Itu not banget ya, harus disegerakan untuk segera melunasinya. Apabila terlanjur memiliki banyak hutang, untuk langkah yang kedua kita bisa menjual aset. Kita bisa menjual apa yang kita miliki untuk bisa segera melunasinya ya. Dan itu nggak apa-apa ya bun ya, ini merupakan langkah bijaksana. Dengan menjual aset lalu kita melunasi hutang, insya Allah ketika nanti kita memiliki rezeki lagi, kita bisa membeli lagi, seperti itu ya bun. Dan insya Allah mudah-mudahan dimudahkan apabila ada teman-teman emak di sana yang sedang memiliki hutang atau memiliki banyak hutang ya, emak berdoa semoga dimudahkan urusannya ya bun ya, dalam melunasi hutang-hutangnya. Apabila kita terlanjur memiliki hutang, dan langkah yang ketiga adalah mengembalikan kreditan ya, apabila itu bentuknya adalah suatu kreditan. Contoh kita itu kredit motor dan itu bebannya cukup berat, sedangkan kita penghasilannya sudah tidak seperti dulu lagi, seperti itu kita kembalikan saja. Dan mulai sekarang tanamkan mindset untuk membeli sesuatu dengan cash, membeli sesuatu yang kita bisa menjangkau atau kita mampu membelinya. Jadi seumpama kita memiliki motor kreditan, kita tidak mampu untuk membayarnya, kembalikan saja, kita menabung. Selanjutnya kita bisa membeli motor bekas ya. Toh sekarang itu banyak banget motor bekas berkualitas dan harganya pun lebih terjangkau. Jadi kita tidak memiliki beban hutang kreditan lagi. Dan apabila kita memang sudah ada rezeki lagi, kita tukar lagi menjadi motor yang lebih seperti yang kita inginkan. Bisa seperti itu juga ya bunda ya. Dan itu tuh lebih bijak kalau emak ya. Kalau menurut emak itu lebih bijak untuk membeli sesuatu secara cash meskipun harganya murahan, daripada membeli barang bagus tapi kredit ya, karena itu nanti akan menjadi beban untuk kita tiap bulannya. Jadi bisa dipikir-pikir lagi kalau kita mau mengambil kreditan dan lain-lain ya bunda ya, karena itu akan menjadi beban untuk keuangan kita. Untuk tips yang keempat adalah
mencari penghasilan tambahan. Nah, berkali-kali emak selalu memberikan tips ini ya, karena ini memang eh, menjadi tambahan untuk penghasilan kita supaya bisa menyeimbangkan antara penghasilan dan juga pengeluaran. Apabila pengeluaran kita cukup banyak, kita bisa imbangi dengan penghasilan lagi dari luar ya. Kita bisa membantu suami dengan jualan ya, jualan kue, jualan jasa setrika, jasa apa aja ya ibaratnya. Kita bisa membantu suami untuk mendapatkan pemasukan tanpa mengabaikan kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga. Tapi seumpama kita memang tidak bisa ya, tidak bisa mencari penghasilan tambahan, kita juga bisa dengan berhemat. Jadi kita bisa pilih antara berhemat atau mencari penghasilan tambahan. Syukur-syukur bisa keduanya ya. Oh, sekarang itu banyak banget kan namanya jual beli di WA, lewat WA gitu ya. Kita bisa bikin kue, kita bisa jual ya. Seperti itu. Dari hal yang kecil kita bisa membantu perekonomian keluarga supaya menjadi seimbang. Tips yang kelima ya, apabila kita sudah terlanjur memiliki banyak hutang ya, berjanji untuk tidak berhutang lagi ya, karena kalau kita memang sudah mendapatkan sesuatu yang tidak baik, jangan diulangi lagi. Kalau kita tahu itu hutang itu menjadi beban untuk kita, jangan diulangi lagi, jangan berhutang lagi. Stop berhutang. Jangan menyelesaikan masalah dengan hutang ya. Carilah pilihan lain selain kita berhutang, yaitu kita bisa dengan mencari penghasilan tambahan, atau dengan berhemat, atau dengan menanam, atau dengan usaha dan lain-lain ya. Pokoknya banyak hal yang bisa kita lakukan selain berhutang. Selain itu, kita juga harus terus bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk melunasi hutang-hutang kita. Karena kalau sesuai dengan agama ya, kita itu tidak boleh kan ya meninggalkan hutang. Jadi kita bersyukur masih dikasih waktu untuk bisa melunasi hutang-hutang kita. Jadi kalau kita memiliki banyak hutang sekarang, fokuslah untuk segera melunasinya. Apapun usaha kita, bismillah, insya Allah kita pasti bisa melunasi hutang-hutang kita. Ya kita juga harus usaha juga dengan menekan pengeluarannya. Jangan kita punya banyak hutang terus kita berfoya-foya semaunya. Nggak bisa seperti itu. Kita juga harus menekan pengeluaran. Bagi teman-teman yang sedang mengalaminya ya, lagi banyak hutang, emak doakan semoga dimudahkan urusannya untuk segera melunasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.